Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore untuk rekan-rekan belajar semuanya. Kembali lagi dengan saya Armas Dinukdahani dan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 1 atau bab pertama dari mapel teknologi perkantoran. Nah, mapel ini akan dipelajari pada kelas 10 di program keahlian OTKP atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Sehingga silahkan rekan-rekan belajar yang belajar tentang materi ini bisa mengikuti materi yang saya sampaikan. Nah, bab pertama kita akan belajar tentang teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari ke depan, yang pertama adalah memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Itu adalah KD 3-nya atau KD pengetahuannya. Yang kedua ada KD keterampilan, yaitu melakukan pengelompokan teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Tujuan belajar atau tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengemukakan perkembangan teknologi perkantoran, kedua menjelaskan hakikat otomatisasi perkantoran, ketiga menguraikan manfaat otomatisasi perkantoran, empat membedakan jenis-jenis otomatisasi perkantoran, yang kelima menjelaskan definisi kantor virtual, keenam menguraikan manfaat kantor virtual. Pengertian dari teknologi perkantoran itu sendiri adalah proses pencatatan, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin. Teknologi perkantoran berkaitan dengan penggunaan peralatan dan mesin-mesin untuk membantu manusia dalam melaksanakan pekerjaan administrasi yang dilakukan di kantor. Oleh karena itu, diperlukan pengenalan jenis mesin dan cara penggunaannya untuk melaksanakan keenam macam kegiatan tersebut, agar dapat digunakan peralatan dengan baik dan tahu cara pemeliharaannya. Dampak positif dari belajar teknologi perkantoran yaitu, atau dampak positif dari adanya teknologi perkantoran adalah yang pertama, beban, tenaga, dan pikiran pekerja relatif lebih ringan. Kedua, tenaga kerja lebih berkualitas. Kemudian prosedur kerja semakin sederhana. Semakin efisien dalam bekerja. Hasil kerja lebih baik dalam mutu dan kualitas meningkat. Kemudian keseragaman bentuk dan ukuran produk sangat akurat. Dampak negatif dari teknologi perkantoran adalah sulitnya mencari tenaga kerja dengan keterampilan tertentu. Yang kedua, pengangguran meningkat karena tergantikan. Tenaga kerja manusia digantikan oleh mesin. Pemeliharaan mesin yang kurang baik sehingga dapat menimbulkan pemborosan. Adanya penggantian mesin akan mengakibatkan perubahan metode dan prosedur yang menunjukkan atau perlu adanya pelatihan tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah menimbulkan rasa ketergantungan terhadap mesin. Pengertian dari otomatisasi perkantoran adalah penggunaan alat teknologi atau alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama komunikasi informal antara sebuah perusahaan dengan orang-orang yang ada di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Dapat pula diartikan sebagai peralihan antara tenaga manusia menjadi peralatan kantor dengan fungsi yang otomatis dan mekanis,
Misalnya komputer, printer, hingga alat-alat lain yang membantu kinerja perkantoran. Nah, jenis-jenis aplikasi perkantoran atau aplikasi otomatisasi perkantoran itu sendiri, yang pertama ada Microsoft Word, kemudian ada email atau electronic mail, ada voicemail, lalu ada Google Calendar atau kalender virtual, kemudian ada voice conference, kemudian ada teleconference atau video conference. Kelebihan dari otomatisasi perkantoran, yang pertama adalah meningkatkan produktivitas kerja. Kedua, meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga, serta mempercepat alur informasi dalam kantor. Kerugian otomatisasi perkantoran yang pertama adalah meningkatnya ketergantungan akan teknologi, tenaga manusia digantikan oleh sistem OI atau Office Administration, dan yang terakhir adalah data yang tersebar keluar perusahaan. Pengertian Virtual Office. Virtual Office adalah sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Pemilik bisnis dan karyawan dapat bekerja di berbagai lokasi yang dihubungkan dengan internet, sehingga mereka bekerja menggunakan teknologi, menggunakan komputer dan juga internet. Keuntungan menggunakan virtual office yang pertama adalah penghematan biaya fasilitas, kedua penghematan biaya peralatan, ketiga penghematan biaya SDM atau sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah kontribusi sosial. Pegawai yang kurang memiliki rasa kepemilikan perusahaan merupakan salah satu kerugian dari kantor virtual. Dapat pula meningkatkan risiko pengangguran karena kehilangan pekerjaan. Juga tenaga kerja yang digantikan oleh mesin dan karyawan memiliki semangat kerja yang rendah. Jadi sedikit kesimpulannya, dari teknologi perkantoran itu sendiri adalah peralatannya. Sedangkan otomatisasi perkantoran adalah aplikasi, prosesor, maupun ilmu yang digunakan. Sedangkan virtual office adalah hasil dari teknologi perkantoran dan otomatisasi perkantoran yang dipraktekkan dalam mengelola perusahaan atau kantor. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.